faktor yang menyebabkan adanya servomekanisme kantong kosong. Nah, servomekanisme kantong kosong adalah happy hockey, makin happy, makin hockey. Kebiasaan yang ketika ada uang sedikit, ya hasil akhirnya sedikit, pas uang masuk banyak, hasil akhirnya juga sedikit lagi gitu. Jadi mau berapapun penghasilan yang masuk, karena sudah menjadi servomekanisme, maka apa? Kantongnya sering kosong. Nah, kita akan mundur. Apa sih yang menyebabkan itu terjadi? Gitu. Jadi servomekanisme itu sebenarnya adalah sebuah kebiasaan kecil yang diulang-ulang, kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan yang dikenali oleh semesta, sehingga kehidupan Anda menjadi seperti itu. Awalnya adalah kebiasaan. Nah, kita akan tarik mundur dulu, atau contoh kebiasaan servomekanismenya gini. Servomekanisme itu kalau kebiasaan sudah menjadi servomekanismenya semesta, Anda sudah tidak berdaya lagi di situ, kecuali servonya diubah. Servo positifnya gini, contohnya bisa dibilang positif atau negatif ya, tergantung persepsi masing-masing. Misalkan ada seorang perokok, dulu awalnya adalah apa? Belajar merokok. Nah, ketika menjadi kebiasaan dan dikenali oleh semesta sebuah kebiasaan itu, maka bagaimanapun caranya Anda akan dikondisikan bisa merokok. Walaupun nggak ada uang, entah ada teman yang ngasih, entah ada tetangga minta bantuin apa, Anda dapat upah rokok, dan lain sebagainya. Karena Pak, servo Anda yang merokok ini sudah dikenali semesta. Gitu. Makanya zaman dulu, orang itu menciptakan servomekanisme dengan, misalkan lumbung padi nggak boleh kosong. Itu kan menciptakan servomekanisme, supaya apa? Selalu ada. Sehingga ketika mau habis, semesta akan mewujudkan itu ada lagi. Gitu ya, itu contoh servomekanisme. Nah, yang servomekanisme yang bahaya adalah servomekanisme kantong kosong. Ini yang bahaya. Karena terbiasa kantongnya kosong, maka misalkan setiap tanggal tua atau belum tanggal tua ya, pertengahan tanggal sudah kosong, maka setiap ada uang masuk banyak pun selalu ada cara uang itu keluar. Nah, kita akan mundur lagi, tarik dari mana sih pintu masuknya? Kebiasaan itu pintu masuknya dari tindakan. Nah, tindakan itu kalau kita tarik mundur lagi dari apa? Dari pola pikir, dari belief system. Dari pola pikir, dari belief system, akhirnya membuat apa? Tindakan itu terjadi. Jadi sebelum ada tindakan itu ada belief system. Misalkan teman-teman, contoh di Indonesia ya, belief sistemnya kalau nggak makan nasi kayak nggak makan. Maka walaupun sudah makan burger, sudah makan kentang, sudah makan indomie, sudah makan apapun, kalau belum makan nasi, rasanya kayak belum makan. Itu kan apa? Ada belief system, database. Belief system ini ada 5 pintu masuknya. Ya, 5 pintu masuknya. Supaya teman-teman waspada terhadap 5 pintu masuk ini. Yang pertama adalah informasi. Jadi hati-hati terhadap sumber informasi yang masuk. Hati-hati terhadap apa yang Anda tonton, terhadap apa yang Anda dengar, terhadap apa yang Anda baca. Ya. Jadi kalau teman-teman informasinya ini terkait dengan hal negatif, maka apa? Hal negatif itu akan masuk ke database pikiran, akan membentuk belief system, dan itu akan menjadikan sebuah tindakan. Itu tindakan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan, kebiasaan yang diulang-ulang atau menjadi servomekanisme. Jadi alurnya seperti itu. Nah, jadi hati-hatilah terhadap informasi, karena ini menentukan apa? Belief system. Contoh, misalkan mendapat informasi bahwa di dalam lele itu ada bakteri yang tidak baik gitu, sehingga makan lele itu berbahaya. Maka Anda bisa jadi besok tidak jadi makan lele. Tapi ketika ada informasi yang kebalikan, misalkan lele itu sekarang dibudidaya di tempat-tempat yang bagus, yang bersih, pakannya pun pilihan. Mungkin dulu lele kan ada di mana tuh tempat pembuangan kotoran manusia dan lain sebagainya, dipelihara juga. Nah, sekarang lele itu dibudidaya di pakan yang bagus dan tempat yang terjaga, dan lele mengandung vitamin bla 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 bla, maka
Orang yang mendapat informasi itu akan makan lele dengan lahap. Jadi itu yang dimaksud pintu masuk pertama adalah sumber informasi. Ya, misalkan Anda dapat informasi bisnis online itu berisiko, maka Anda tidak akan mau ngambil keputusan bisnis online. Tapi kalau bisnis online ternyata enak, dari rumah saja mudah dan hasilnya luar biasa, maka Anda akan terdorong untuk melakukan bisnis online. Jadi teman-teman, filterlah sebuah informasi yang masuk, karena itu akan menentukan belief system yang nanti pada akhirnya menjadi servo mekanisme. Nah, setelah informasi adalah apa? Repetisi, pengulangan. Nah, apa yang sering diulang-ulang, entah itu informasi, entah itu kata-kata Anda, itulah yang akan menjadi belief system yang membentuk kehidupan Anda akan seperti apa. Ya, contoh pengulangan. Misalkan biasanya orang yang bahasa spiritualnya yang mengutuk diri, ya, yang mengutuk diri. Contohnya gini, saya itu orangnya suka lupa. Ketemu orang, saya orangnya suka lupa. Saya itu gampang lupa. Saya itu suka lupa. Maka apa? Akan menjadi seorang pelupa. Karena apa? Diulang-ulang, adanya repetisi. Makanya hati-hati mengulang kata-kata, memprogram diri yang saya itu orangnya, saya itu selalu yang di belakangnya negatif. Karena apa? Anda adalah orang yang hebat untuk membentuk diri Anda. Dan banyak orang yang berhasil dalam tanda kutip mengutuk dirinya. Artinya ketika Anda berhasil menciptakan diri Anda yang negatif, Anda sebenarnya punya potensi berhasil menciptakan kebalikan yang positif. Tergantung apa? Pengulangannya apa? Gitu. Jadi kalau teman-teman sering mengulang kata-kata negatif, ya hidup Anda akan negatif. Nah, makanya bagaimana sekarang mengulang hal yang positif. Karena untuk menciptakan itu sama polanya. Saya itu orangnya selalu beruntung, saya itu orangnya selalu hoki, saya itu orangnya dimanapun berada, uang yang mendatangi saya itu orangnya selalu didatangi uang. Kalau itu Anda ulang-ulang, itu akan menjadi belief system Anda, akan menjadi tindakan Anda, akan menjadi servo mekanisme Anda. Jadi yang kedua adalah apa? Pengulangan. Yang pertama adalah sumber informasi, yang kedua adalah pengulangan. Nah, yang ketiga, pembentuk belief system, pembentuk sebuah servo mekanisme itu adalah apa? Lingkungan. Nah, jadi cerdaslah, bijaklah memilih lingkungan Anda, terutama teman dekat Anda. Sekarang cek 5 teman dekat Anda siapa, itulah diri Anda. Kalau 5 teman dekat Anda adalah pengangguran, Anda akan berpotensi jadi pengangguran. Kalau 5 teman dekat Anda adalah karyawan, Anda berpotensi juga seorang karyawan. Kalau 5 teman dekat Anda ini tukang, misalkan judi slot atau judi online, ya Anda akan berpotensi jadi seorang penjudi juga. Kalau 5 teman dekat Anda ini tukang mancing, maka Anda pun juga akan jadi tukang mancing. Nah, bagaimana Anda memilih 5 teman dekat Anda ini adalah pengusaha. 5 teman dekat ini adalah orang yang minimal wirausaha, wira swasta. Teman dekat Anda ini adalah orang yang lebih kaya dari Anda. Karena ada rumus 20 teman dekat, penghasilannya berapa, kalau di rata-rata itulah penghasilan Anda. Supaya penghasilan naik, masukkan orang 20 tadi itu adalah orang yang penghasilannya misalkan 100 juta. Kurangi yang minus-minus, yang banyak utang itu dikurangi dulu. Ketemunya dikurangi dulu. Karena apa? Ujung-ujungnya ngeluh, ujung-ujungnya kalau diajak cerita yang positif jadi pesimis dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi yang ketiga apa? Lingkungan ya. Yang membentuk servo mekanisme tadi, yang pertama adalah informasi, yang kedua adalah repetisi, pengulangan, yang ketiga adalah lingkungan, yang keempat apa? Yang keempat adalah public figure atau figur otoritas. Nah, public figure atau figur otoritas, kalau Anda sudah mengagumi seseorang, orang itu mengatakan apa, itu Anda sudah tidak lagi memakai saring atau filter, langsung masuk bawah sadar. Ya, langsung masuk bawah sadar. Contohnya, jadi teman-teman hati-hati mengidolakan orang, atau kalau Anda mengidolakan orang, selalu pasang filter informasi. Ya, contoh misalkan nih, ada salah satu seseorang atau artis yang Anda kagumi, yang dia menjadi trend center model.
Ketika dia ganti merek tas A, maka Anda akan berpotensi ikut ganti merek A. Gitu. Kalau dia yang Anda idolakan ganti merek B, Anda akan mengidolakan Anda akan mengikuti dia. Bahkan kata-kata pun akan diikuti. Nah, bahayanya public figure atau figur otoritas ini adalah kadang orang-orang yang dalam tanda kutip kesannya adalah religius. Tapi ada beberapa hal yang diajarkan yang kurang baik. Mohon maaf ya, karena saya pernah menemui di saat itu ada kelas offline, ada seorang ibu-ibu yang sudah gagal menikah 2 kali. Lalu ketika dia konsultasi ke salah satu tokoh agama, saya nggak bisa mengucapkan merek agamanya ya, tokoh agama itu bilang gini, kalau kamu nggak menikah lagi, rezekimu akan seret. Akhirnya apa? Rezekinya seret betul. Dan hati-hati terhadap sosok peramal atau yang Anda kenal orang pinter. Karena ketika dia ngomong, Anda mengidolakan itu figur otoritas, maka akan masuk bawah sadar Anda. Saya juga pernah ketemu dengan seseorang yang waktu SMA dianggap dia sudah punya bakat jadi orang pinter. Lalu dia ngomong begini, kamu nanti di usia 40 tahun akan sakit-sakitan. Apa yang terjadi? Benar, sekarang usianya sudah 40 tahun dan sering sakit-sakitan. Jadi kebayang nggak kita mengidolakan sebuah public figure atau figur otoritas, dan ketika dia ngomong masuk ke bawah sadar. Gitu. Makanya banyak sekali orang-orang yang mengikuti public figure itu sudah nggak pakai pertimbangan apapun. Gitu. Yaitu nomor 4 pintu masuk sebuah belief system yang menyebabkan servo mekanisme. Yang masih ingat, yang pertama adalah informasi, yang kedua adalah repetisi, pengulangan, yang ketiga adalah lingkungan, yang keempat adalah belief system, yang kelima adalah hipnosis. Hipnosis itu adalah sebuah kondisi di mana Anda sedang berada di gelombang pikiran bawah sadar dan Anda mendapatkan informasi itu. Kalau itu baik, bagus. Tapi kalau itu tidak baik, ini yang bahaya. Karena dalam kehidupan sehari-hari itu ada gelombang otak yang natural, dia masuk ke bawah sadar. Ya, contohnya perjalanan dari ngantuk ke tidur itu ada gelombang otak beta, alfa, theta, delta. Nah, gelombang alfa dan theta inilah gelombang bawah sadar. Maka hati-hati misalkan Anda mau tidur, Anda ditonton televisi, bukan nonton televisi ya. Kalau pas ada berita pembunuhan, berita kecelakaan, dan lain sebagainya, apalagi berita di Indonesia itu kan nggak ada yang baik ya. Yang laku di Indonesia itu kan berita-berita jelek gitu. Ya, bahkan live aja, kalau live hantu itu kan ramai banget sampai ribuan. Begitu live tentang ilmu pengembangan diri, nggak begitu menarik gitu. Ya, nah pada saat menjelang tidur tadi itu ada natural perubahan dari beta, alfa, theta, delta. Nah di alfa dan theta ini apapun informasi yang masuk itu langsung masuk ke bawah sadar. Contoh yang negatif adalah saat itu saya waktu pertama kali belajar pikiran bawah sadar, ada kisah seorang anak yang mendapatkan pelecehan itu sampai digarap oleh 12 temannya. Apa yang membuat dia terjadi seperti itu? Ketika dicek di memori bawah sadarnya, dia pernah ketiduran di depan televisi, yang pada saat itu acara televisinya adalah ada berita yang seperti itu juga oleh 12 teman Facebooknya. Informasi yang masuk pada saat tidur itu tadi menarik peristiwanya. Saya juga pernah mengalami kok tiba-tiba takut akan gelap. Karena dulu saya belum tahu ilmunya. Ternyata apa? Pada saat saya mau tidur, itu saya nonton Dunia Lain. Ya, dulu waktu zaman Dunia Lain itu loh. Jadi kan ada gelap, ada hantu dan sebagainya. Nah, ternyata itu masuk bawah sadar saya. Karena apa? Di gelombang hipnosis. Akhirnya jadi takut gelap. Jadi pintu masuk itu ada satu informasi, yang kedua repetisi, pengulangan, yang ketiga adalah lingkungan, yang keempat adalah public figure, yang kelima adalah hipnosis. Nah, enaknya Anda dihipnosis yang baik-baik, enaknya.
sugesti masa kecil yang membuat uang tidak betah. Salah satunya adalah hati-hati jangan pegang uang banyak, nanti hilang. Jadi pas lebaran, pas saudara pada datang kan dapat duit banyak tuh. Nah, biasanya apa orang tua? Jangan pegang uang banyak, nanti hilang. Atau Anda yang orang tua saat ini, saat kemarin ada lebaran, apa yang Anda ucapkan kepada anak ketika duitnya banyak? Jangan pegang uang banyak, nanti hilang. Kalau itu diulang-ulang tadi ya, ada repetisi. Yang pertama, itu ada unsur repetisi karena setiap lebaran begitu terus. Yang kedua adalah orang tua ini public figure, figur otoritas bagi anak. Sehingga apa? Masuk bawah sadar. Sehingga ketika dewasa, nggak mau pegang uang banyak.